Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah baina wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dimanapun Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada lupa saya ingin doakan kepada yang pemirsa yang selalu setia menonton video saya, yaitu Barakatul Karomah Sukabumi, tiada lain semoga diberikan kuatan iman Islam dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan rezekinya dan dilancarkan dalam bidang bisnisnya apapun, hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam kesempatan ini akan membahas tentang masalah penyakit, yaitu adalah penyakit yang selama ini banyak orang merasakan adalah penyakit yang selama banyak ada dikatakan sesak dadanya, ada yang selalu panas dalam dadanya, tak bisa, kadang-kadang merasa di dalam kakinya selalu lemas, tak bisa tidur waktu malam. Nah, disebabkan kenapa dan penyakitnya penyakit apa? Sebenarnya penyakit ya pastilah penyakit kalau secara dokter ya secara medis. Bagaimana pemikiran secara dokter, keilmuan dokter itulah secara ikuti secara syariatnya. Karena kita tiada lain adalah perlu untuk syariat dulu. Karena bila mana manusia yang selama ini telah mengikuti dengan seperti itu, perlu pastinya larinya ke syariat. Nah, saya akan membahas tentang masalah ini dari penyakit yang penyebabnya penyakit yang selalu tiap malam panas dalam dada, itu gelisah, tak bisa tidur dan tak bisa apa-apa. Nah, kusabab kitanya tak bisa apa-apa, selalu gelisah, mungkin waktu malam selalu mandinya bukan 1 kali atau 2 kali, bisa kemungkinan sampai ke 10 kali dengan merasakan panasnya itu. Karena merasa panasnya itu mungkin biasanya di dalam usia di atas 40 ke atas, di atas 40 umurnya ke atas, itu akan merasakan. Nah, ini secara penyebabnya apa tentang masalah penyakit ini. Nah, saya akan jelaskan. Ini tiada lain adalah penyakit, kalau dari dasar mohon maaf kepada siapapun, saya ingin menceritakan penyebabnya penyakit dalam waktu malam terlalu panas atau melaksanakan di waktu siang. Tiada lain itu adalah kelakuan dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang mana? Tiada lain, banyak yang selalu di dalam Al-Quran telah menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir والأنصب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Nah, itu ayat-ayat yang kami bacakan barusan, kalau gak salah surat Al-Baqarah kalau gak salah. Ayat-ayat tentang masalah menjelaskan masalah minum-minuman, atau ayat-ayat yang menyebabkan penjudian yang selama ini di dalam Al-Quran kita mungkin diabaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya kepada Allah, innamal khamru, fastine arak atau minuman atau yang lainnya. Nah, itu penyebabnya orang yang selalu malam, terasa di dalam waktu malam, makanya mungkin masa remaja dari usia 15 tahun bisa kemungkinan,
atau dari usia 20 tahun masa remaja terus mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Dengan dorongan hawa nafsu, dengan keinginan untuk menjelajahi dengan kenikmatan minuman-minuman, padahal tiada lain itu adalah meracuni diri kita sendiri. Karena banyak yang selama ini anak-anak remaja, wahai para sahabat-sahabatku, dulur-dulur aku, maka berhentilah dari itu. Ketika engkau melihat dengan ini, insya Allah akan berhenti. Karena diberhentikan untuk melakukan seperti itu susah. Tapi bila mana melihat dengan video saya ini, insya Allah akan menjadi manfaat. Ambil hikmahnya. Berhentilah dari melakukan seperti itu. Disitulah yang selalu, maka dada kita selalu dibanyur atau bisa ditumpahin dari golongan minuman itu yang selalu merasa panas. Nah itu penyebabnya. Atau wal maisir, permainan. Maka kata permainan itu akan menyebabkan juga penyakitnya sesak napas atau penyakitnya panas dalam dada. Karena menjadi panas, rasain aja kalau kita melaksanakan judi apapun, main apapun, akan merasakan panas di situ. Kalau kita kalah, perasa panas, penasaran, terus sampaikah berani berbuat seperti apapun. Mungkin ada berbuat yang selama ini berbuat dengan kekalahan itu merasa panas. Kok orang lain dapat, kok saya tidak panas. Nah itu bisa dikatakan orang yang selama ini judi. Nah sekarang kan sudah musim nih. Sekarang musimnya apa? Musim slot. Dulu kan bukan slot. Dulu mah bisa main gaple, bisa main yang lainnya. Nah ini di sini, maaf orang yang suka seperti ini, cuman saya ngasih tahu. Siapa tahu ada manfaat bagi orang yang iman kepada Allah. Bukan saya memperhatikan, tiada lain kalau memperhatikan akan merasakannya masing-masing. Cuman penyebabnya penyakit yang akan datang selama ini kita dijalani dengan lewat judi itu akan merasakan lelah, keluh kesah, karena tak bisa tidur kalau malam panas terus dalam dada itu. Mandi sekali, misalkan kita datang ke tempat pemandian, kalau sudah dimandiin, masuk lagi rumah pakai baju, kering lagi, panas lagi, terus tidak berhenti-berhenti. Itulah kekalahan. Kalau masa lalu seperti saya ini, kalau masa lalu banyak yang selama ini misalkan untuk judi apapun, atau misalkan bola bisa dipakai judi, pakai taruhan apapun. Ya di dalam diri kita, kalau mancing pun bisa pakai taruhan. Di sini maaf sekali lagi, saya maaf ini supaya hanya ngasih tahu penyebabnya adalah itulah yang selama ini kita diikuti dengan dorongan hawa nafsu. Nah ini kepada orang yang iman. Karena yang selama Ustadz yang menjelaskan tentang itu karena sudah jelas. Nah ini berhentilah dari sekarang, marilah kita berhenti sekarang bersama-sama. Dan saya juga pun juga merasa banyak dosa. Berhenti sekarang, insya Allah. Seperti apapun, ini penyebab siapapun berarti yang telah menonton sini. Wal angsob berhajalam, wal angsob wal ajlab itu kan menjadi malapetaka. Azla wal angsob itu berhala, masya Allah, atau dudukun. Nah kusabab di situ, kenapa? Karena Al-Quran yang telah berkata, Allah berdauh itu. Wal angsob. Nah orang bisa ke tempat tentang masalah datang dukun, sama seperti gitu. Akan merasa panas. Kenapa? Karena kita orang lain mah usahanya maju, orang lain mah kebeli mobil, kita tidak kebeli mobil. Berhentilah dari situ, sama-sama kita sama-sama berusaha, sama-sama manusia biasa. Tiada lain berarti kita hanya menuju kepada Allah. Nah ini penyebabnya, ini pengajian penyebab akan malapetaka di hari kemudian, akan menjadi penyakit dalam tubuh anu susah untuk diobatinya, susah ke dokter pun juga tiada lain dikarenakan itu dari kelakuan kita masa lalu.
dari kelakuan kita masa lalu. Mungkin tidak tahu. Saya kadang-kadang sok sedih loh. Kenapa? Karena Masya Allah Rabbunal Karim. Selalu kita memohon kepada Allah dari dosa-dosa kita. Insya Allah minimal kalau kita sudah kembali lewat penyakit seperti itu, lewat diberikan arahan insya Allah. Itu penyebabnya adalah penyebab jadi melakukan seperti itu. Ada juga penyebab penyakit seperti bagaimana cara pengobatinya, cara mendekatkan diri kepada Allah. Marilah kita tobat dengan seperti apapun. Banyakinlah diperbaiki sholat, diperbaiki zikir atau melakukan wudhu dengan seperti itu. Karena manusia itu tak bisa apa-apa. Ada juga wahai para jamaah, wahai pemirsa yang selalu ada di dalam hidung penyakit kita. Mungkin selama ini hilang penciuman, mungkin selama ini hilang misalkan penciuman, terus akhirnya dalam hidung kita tiada lain adalah penyakit bau nanah atau tak enak menciumnya. Nah ini yang selama di dalam penyakit dalam hidung, banyak dominan secara syariat mah bisa mengatakan penyakit yang selama ini mengendap dalam hidung karena di dalam hidungnya ada bau nanah atau bau bangkai yang selalu tercium. Tercium secara dohir ada polusi, mungkin dengan kotoran-kotoran ya banyak di situ mengendap di dalam hidung. Nah itu secara syariat ya biasalah dokter secara syariat. Kadang-kadang kita contohnya begini, kadang-kadang tidak pilek, misalkan ini ada debu. Nah kalau secara syariat itu banyak seperti itu. Biarlah yang salah cerita syariat. Nah kalau secara hakikatnya penyakit yang selama ini kita rasakan, ada yang bau nanah, ada yang bau darah, bahkan ada yang bau busuk, ada penghilangan pun juga penghilangan penciuman. Mungkin yang kemarin kita datang corona bisa juga yang selama ini menciumnya susah, banyak di situ susah untuk mencium. Kenapa? Nah ini penyebabnya tiada lain yang selama ini kita selalu mencari kesalahan orang lain. Bila mana kalau sudah mencari dengan kesalahan orang lain, nah kesalahan orang lain selalu ada salah di mana. Kesalahan orang lain sekecil apapun sampai di korehan dicari dan dicari. Nah itu menjadikan penyebab penyakit di dalam hidung kita, bau nanah atau bau yang lainnya atau bau darah. Ya, banyak juga penyebabnya penyakit itu tidak lain mencari kita kesalahan. Mungkin kalau misalkan kesalahan dan kesalahan, contoh-contohnya memang seharusnya kalau secara syariat kitanya harus tetap sadar. Inilah mencari, kalau tugas misalkan KPK telah mencari kesalahan orang lain, memang orang lain yang berbuat salah, ya kita harus fakta. Nah kecuali kalau orang lainnya tidak merugikan bagi kita, tidak merugikan, misalkan tetangga kita punya kesalahan, sampaikan ditelusuri, dicium selalu pengen mengendus kesalahan orang lain. Padahal kesalahan kita selalu tersembunyi. Nah bisa mengatakan tai lalat tai lalat di orang lain mah kecil, tai lalat kelihatan, tapi tai kebo, kotoran kebo ada dalam muka kita tidak kelihatan. Nah itu yang selalu kesalahan orang lain kecil pun dicari, kesalahan diri sendiri disembunyikan. Sedangkan kalau kita selalu mencari dengan kesalahan orang lain, diri sendiri banyak bersalahnya, disitulah akan malapetaka. Di antaranya menyatu dalam darah yang mana? Darah yang ada di dalam hidung mungkin selama ini mengendus dengan darah atau menjadi nanah. Itu darah-darah kotor karena inna syaitana yajri fid-dami. Sedangkan aina penyakit yang dalam tubuh kita, setan itu berjalan mengikuti aliran darah. Disitulah yang namakan darah kotor. Kalau sudah darah kotor, Masya Allah Rabbunal Karim,
berhentilah mencari kesalahan orang lain, lebih baik mencari atau lebih diperbanyak kesalahan diri sendiri. Kalau mencari orang lain mah lupa kepada Allah, kalau mencari kesalahan diri sendiri mah pasti mengingat kepada Allah, karena kitanya tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Carilah oleh diri sendiri. Nah, ini menyebabkan penyakit yang ada di dalam hidung kita bisa menghilangkan penciuman. Makanya kita kepada Allah lebih dominan untuk lebih banyak berzikir lewat tarik nafas seharusnya. Istilahnya bisa dikatakan DN atau napi zikir nafas seperti begini. Allah segera kirang baras seperti itu. Wahai para sahabat-sahabat, jangan untuk mencari kesalahan orang lain. Saya berpesan, carilah kesalahan diri sendiri supaya kita lebih diperbaiki diri tiada kepada Allah secara dohirna atau secara batinnya. Kusabab dengan ini bisa kemungkinan itu orang itu tak mampu untuk mencari kesalahan diri sendiri mah, tapi gampang dia untuk mencari kesabaran orang lain. Nah, kita menyebabkan lagi ada penyakit yang mana? Nah, ini ada penyakit yang selama ini kita banyak penyakit gigi. Bagaimana penyakit gigi? Yang selama sering penyakit gigi itu. Nah, penyakit gigi kalau secara syariat saya bahas dulu. Penyakit secara syariat tiada lain ini adalah penyakit gigi dengan melakukan mungkin dari makanan terus kita tak menggosok gigi atau makan yang lain kotor-kotor, di dalam gigi kita selalu mengendap masatur apalagi giginya bolong. Kalau secara syariat tinggal kita praktek secara dohirnya, paham seperti itu dengan bayangan siapapun dengan penyebab penyakit secara syariatnya. Bagaimana secara hakikatnya penyakit yang selama ini kita rasakan? Nah, itulah penyakit yang selama ini kalau secara rahasianya penyakit selalu penyakit gigi. Tiada lain itu orang secara dohirna atau yang selalu membicarakan orang lain. Ketika kita melakukan membicarakan atau gibah kepada orang lain, gibah kepada orang lain, kita mengomongkan orang lain karena banyak itu hadis-hadis tentang masalah ngomongkan orang lain. Nah, ini mah baru ringan, yang selalu tak merasa dosa dengan membicarakan akan merasakan tuh sakit gigi. Kenapa? Karena dalam sakit gigi itu bila mana kedatangan sakit gigi istilahnya tak usah ditengok, tak usah di apa-apa, cuma nanya doang. Karena lamun mendengar kata bising atau berisik, orang yang sakit gigi itu marah. Nah, itu salah satu yang selama ini bila mana manusia yang selama ini terus selalu suka menggibah atau mengomongkan orang lain, ketika mautnya belum meminta maaf, ketika mautnya belum tobat, maka itu sama sekali makan diri sendiri. Banyak yang semacam contoh, kalau kita dari tanah kembali ke tanah, kalau dari Allah sudah kembali kepada Allah. Ternyata manusia itu belum bisa kembali kepada Allah. Lewat apa? Belum bisa dengan catatan manusianya di dalam dunia ini tak mau untuk mencari keilmuan hakikat, karena la ya'lamu, tidak mengetahui tentang masalah hakikat tiada lain hanya illallah, kecuali Allah. Nah, bila mana orang yang selalu berkata tentang masalah hakikat itu yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kalau kita sudah dalam kuburnya, maka itu akan keluar lagi. Akan keluar dari dalam kubur, dipunculin oleh Allah, terus dimakan diri sendiri itu. Dimakan diri sendiri, sedangkan membicarakan, mengomongkan orang lain, dimakan sampai ke isi perutnya pun, isi perutnya dimakan terus oleh diri sendiri aja. Olah dimakan diri
diri sendiri. Dengan dimakan oleh diri sendiri itu ada waktu-waktu yang tertentu. Ketika itu belum habis, contohnya dari masa ke masa nih, dari waktu asar misalkan kalau kedatangan malam belum habis itu bangkainya diri sendiri. Ada juga bangkainya sendiri akan merasakan terbakar. Seperti bagaimana? Ada kalau gak salah saya pernah lihat tuh di cerita ini adalah di Mr. X itu mata putih. Di mata putih pernah melihat yang selalu makan dirinya sendiri karena dalam hadis itu memang menjelas. Ternyata Masya Allah Rabbunal Karim, di dalam waktu asar, kalau mau ingin kedatangan waktu malam belum habis itu diisi perutnya diri sendiri oleh makan dari dengan korin-korinnya atau bangsa jinnya yang dalam tubuh, maka akan terbakar. Makanya di situ tetap dihabisin semuanya. Itulah salah satu yang menyebabkan yang selalu menggibah. Apalagi kalau misalkan di sisi Allah, Masya Allah Rabbunal Karim, sangat. Marilah kita berhenti, jangan keenjoyan kita membicarakan orang lain. Tiada lain itu adalah sahabat-sahabat kita. Sahabat kita punya salah, marilah kita bisa saling menutupi dengan kesalahan. Karena kesalahan kita bisa kemungkinan lebih besar dari kesalahan daripada dia. Karena kita selalu ditutupi, ternyata membuka aib orang lain. Nah ini diantara penyebab dari penyakit gigi. Nah ini malam ini ada 3 penyebab penyakit, yaitu yang selalu panas dalam dada atau sesak di dalam dada, tiap malam tak enak tidur, tiap malam sering mani karena merasakan kepanasan, adalah waktu malam tersiksa, pengennya maut mulu. Di situ diantaranya itu penyebabnya homer jeung maisir penjudian atau yang selalu kelakuan masa lalunya tak karuan. Yang kedua, saya bahas itu ada lain, itu penyakit yang ada di dalam hidung kita. Yang ketiga adalah penyakit gigi. Berhentilah, tobat dari sekarang sama-sama. Saya pun juga sama merasa hidup ini adalah merasa dosa. Rabbana innaka jami'un asli yaumil Allah la yuhliful mi'ad. Sedangkan perjanjian Allah akan dikumpulkan di hari nanti. Ternyata kalau kitanya belum bisa kembali kepada Allah, maka kita Masya Allah Rabbuna Karim, berarti kita seperti gentayangan. Insya Allah dengan babaran 3 penyakit ini semoga bermanfaat kepada siapapun telah menontonnya, siapapun telah menyimaknya video saya ini. Semoga berkah, semoga ada hikmah bagi Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang suka silahkan share, subscribe atau nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dalam waktu ada pengajian yang lain lagi. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.